Halo sahabat Sera, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi POS. Jadi untuk di aplikasi POS dengan staff yang akan login di bagian aplikasi POS-nya, itu sahabat Sera bisa klik yang di bagian kode staff. Jadi tidak menggunakan email atau password, dia menggunakan akses tersendiri jika aksesnya menggunakan akun staff. Nah, untuk URL ID ini bisa dilihat di bagian back office sesuai dengan masing-masing nama tokonya. Contohnya di sini Wabi Sabi seperti ini. .myolsara.com tidak perlu karena sudah tertulis di sini ya. Untuk kode staffnya ini seperti username-nya atau nama dari staffnya atau nanti sesuai dengan yang sahabat Sera buat akunnya di bagian back office. Di sini contohnya staff 1. Untuk kata sandinya juga sama. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi POS-nya. Nanti di bagian tablet atau handphone kurang lebih juga sama. Kita bahas dari bagian atas. Di sini ada garis 3. Di sini adalah menu yang bisa sahabat Sera akses. Jadi untuk aplikasi kasirnya untuk melayani transaksi itu di menu aplikasi kasir ini. Jadi untuk menu, produk-produk itu semuanya ditampilkan di sini. Untuk menu transaksi adalah transaksi yang telah terjadi di aplikasi kasir ini seperti itu. Jadi di sini ada rekapannya ya dari tanggal, tipe pembayarannya. Nah, online ini maksudnya jika transaksi tersebut itu sudah sinkron ke bagian back office-nya. Lalu di bagian inventory ini adalah tampilan dari semua produknya. Lalu untuk kas masuk dan keluar di samping sini. Nah, ini adalah pengeluaran atau pendapatan. Nah, kalau misalnya ada pengeluaran yang menggunakan uang dari kasir misalnya untuk pembelian plastik seperti itu ya, atau pembelian alat kebersihan untuk tokonya seperti itu menggunakan uang kasir, itu bisa ditambahkan dari menu kas masuk dan kas keluar. Begitu juga jika ada pendapatan di luar transaksi yang terjadi, itu bisa ditambahkan di sini. Di sini juga ada filter untuk tanggal berapa yang sahabat Sera mau lihat untuk list pendapatan atau pengeluarannya seperti itu. Dan di sini ada pengaturan. Pengaturan ini lebih ke pengaturan untuk printer dan pengaturan untuk local server. Itu maksudnya jika sahabat Sera punya 2 printer, satu printer dapur dan satu printer kasirnya, jika ingin disinkronisasikan itu nanti dari sini dan itu dibantu oleh tim support kita seperti itu. Lalu di sini ada absensi. Nah, nantinya jika sahabat Sera menggunakan fitur absensi, menunya aksesnya bisa dari sini. Kita kembali ke bagian menu kasirnya. Di bagian atas ini ada meja. Jadi sahabat Sera bisa pilih ya, jika ada customer datang dia ingin duduk di meja mana seperti itu. Jadi nanti sahabat Sera juga bisa pantau meja yang kosong, meja berapa, meja yang sudah terisi, meja berapa seperti itu. Jika menggunakan fitur untuk restoran seperti itu. Lalu di sini ada in atau take away. Ini adalah statusnya. Jadi statusnya ini mau dibikin dine in atau take away. Jika memang ada keperluan untuk mencatat statusnya bisa dipilih. Nah, pesanan ini nantinya hubungannya dengan local server tadi yang saya bilang. Jadi pesanan yang sudah dikirim ke dapur itu nanti bisa dilihat dari sini. Keterangan ini jika misalnya ada catatan tertentu yang ingin dimasukkan itu bisa diisi dari sini seperti itu. Lalu di atasnya lagi di sini ada ini adalah untuk online order. Jadi misalnya sahabat Sera menggunakan fitur yang antarin makan seperti itu ya dari Allsera, itu jadinya nanti orderannya bisa masuk dari sini. Jadi si customer bisa pesan dari website yang sudah disediakan, lalu nanti pesanannya akan masuk ke sini. Lalu di sampingnya ada produk, ini untuk menampilkan semua produk-produk yang ada di toko kalian. Lalu di sampingnya ada barcode. Barcode ini fungsinya untuk di toko retail untuk scanning produk ya, supaya pencarian produknya bisa lebih cepat seperti itu. Jadi nanti tinggal tambahkan ke scanner lalu arahkan. Dan pastikan ini untuk yang kursornya, yang kelap-kelip ini ya, itu berada di bagian bawah barcode ini. Bagian atas ini untuk quantity dari barcode yang akan di-scan, seperti itu. Custom atau deposit, nah ini fungsinya jika misalnya ada penambahan satu transaksi yang tidak ada di menu. Nah, misalnya ada menu-menu custom ya, itu bisa ditambahkan nama itemnya apa dan harganya berapa. Begitu juga kalau misalnya ada deposit, itu bisa ditentukan, misalnya namanya deposit. Di sini kalau misalnya ada ya, nanti namanya deposit atau apapun nama itemnya bisa ditambahkan ke poin deposit seperti itu. Nah, kita kembali ke bagian produk. Di bagian bawah atau di bagian sebelah
kanan atas di sini ada kategori produknya seperti itu. Di bagian bawah juga sama, jadi nanti tinggal dipilih aja mau filternya dari sini atau dari bagian bawah. Lalu di sebelah kanan ini di bawah tulisan meja itu ada gambar icon. Ini jika misalnya sahabat Sera pilih, maka ini digunakan untuk menambahkan customer baru atau memasukkan nama customer untuk pesanan tersebut seperti itu. Lalu di bagian tanda plus ini untuk membuat pesanan baru. Jadi misalnya jika sahabat Sera memasukkan satu produk ya seperti ini, jika sahabat Sera klik yang tanda plus ini, maka pesanan yang kopi mahasiswa ini itu menjadi pesanan yang tergantung atau pesanan yang di hold atau yang pesanan yang belum dibayar. Jika ada kebutuhan seperti itu bisa menggunakan tanda plus ini. Kalau kita coba, nah di sini dia akan menjadi pesanan baru. Misalnya di sini kita tambahkan es teh manis satu. Nah kita bisa pilih misalnya yang di bagian atas ini yang tadi kopi mahasiswa. Jadi kita bisa buka sekarang es kopi mahasiswa jika misalnya memang ada kebutuhan seperti itu. Lalu di bagian bawah ini ada pilihan lainnya untuk menampilkan menu-menu lebih banyak. Nah untuk cetak cek ini fungsinya itu untuk print out seluruh pesanan yang telah dipesan oleh customer. Jadi biasanya ini untuk print check yang ditampilkan ke meja customer. Jadi saat makanannya keluar itu bisa diperiksa apakah pesanannya sudah sesuai atau belum seperti itu. Jadi ini untuk mengecek semua pesanan. Jadi ini untuk nge-print out semua pesanan atau menu yang telah diorder seperti itu. Diskon atau pesanan ini untuk memberikan diskon ke pesanan ini. Jika memang ada pemberian diskon, bisa by kode voucher atau jumlah persentase. Catatan pesanan ini bisa ditambahkan juga jika misalnya memang ada pesanan khusus, misalnya pelanggan mintanya tidak pedas atau mungkin kalau misalnya ada telur misalnya setengah matang seperti itu bisa ditambahkan di bagian catatan pesanan. Kirim ke dapur ini fungsinya jika menggunakan local server tadi untuk mengirim pesanan ini di dapur untuk diolah seperti itu. Tebus poin ini fungsinya jika misalnya di toko sahabat Sera itu menggunakan tebus poin, yaitu poin loyalty ya. Jadi dia bisa mendapatkan diskon dengan poin tertentu yang telah ditentukan seperti itu. Lalu void pesanan ini untuk membatalkan pesanan seperti itu. Jadi misalnya kita void, dia akan meminta alasannya kenapa seperti itu. Misalnya alasannya salah seperti itu ya, salah input. Nah, seluruh pembatalan pesanan yang terjadi atau pengembalian yang terjadi itu semua akan tercatat di bagian back office, akan sinkron ke sana sehingga owner juga bisa tahu dan bisa konfirmasi jika ada pembatalan atau pengembalian yang tidak wajar. Nah, kita kembali tadi kita coba load aja ini pesanan yang es teh manis tadi. Lalu misalnya kita tambahkan mie rebus ya di sini. Nah, jika kalian menambahkan pesanan, di sini bisa terlihat ya, jika misalnya ada add-on di bagian atas ya, misalnya add-onnya apa, misalnya bakso ikan, sayuran, seperti itu bisa tambahkan add-onnya di bagian atas, seperti itu. Nah, di sini ada kuantitinya juga, kuantitinya 1, 2, 3, dan ada catatan juga. Kalau misalnya catatan yang di bawah tadi itu adalah catatan untuk keseluruhan ya, keseluruhan pesanan kayak gitu. Kalau catatan ini lebih ke catatan tiap menunya kayak gitu. Nah di bawah ini ada split atau multi split. Ini jika misalnya ada pembayaran yang ingin dipisah, bisa diklik aja yang split kayak gitu. Misalnya ini kita split, jadi kita split satu aja ke pesanan baru. Nah jadi si mie rebus tadi dia terpisah dengan es teh manis kayak gitu. Jadi ini lalu kalau misalnya batal item ya, ini untuk membatalkan item yang telah terinput di sini ya. Jadi misalnya kita klik yang batal item, misalnya ini cuman tes aja, nah dia akan hilang. Lanjut kita coba melakukan pembayaran. Jadi kalau misalnya itemnya tadi sudah dipilih dan sudah ada di bagian list yang putih ini, kita bisa klik yang 4.500 yang di bagian bawah. Nah di sini ada pilihan pembayaran. Pilihan pembayaran ini bisa banyak banget ya di Olsera. Jadi ada by QRIS, ada misalnya hutang kalau misalnya memang ada kayak gitu ya. Ada yang bagian deposit juga. Tapi di sini kita pilih yang cash aja karena yang QRIS itu nanti jatuhnya dia akan menampilkan, misalnya kita klik yang bayar ini, dia akan menampilkan QRIS ini. Jadi nanti si customer tinggal melakukan scanning aja kayak gitu. Tapi ini kita coba batalin aja, kita pakai cash.
Nah, di bagian atas ini ada 5.000, 10.000, dan 20.000. Ini adalah shortcut untuk customer itu bayarnya pakai uang berapa. Misalnya customer bayarnya pakai uang 10.000 kayak gitu. Tidak perlu lagi ngetik secara manual 10.000 kayak gitu. Jadi ada shortcutnya di atas untuk bisa lebih cepat. Tapi di sini saya contohkan dia bayarnya pakai uang 10.000 kayak gitu. Jika sudah, kita klik yang bayar. Nah, di sini ada kirim ke dapur lagi. Ini fungsinya jika misalnya di restoran itu menggunakan metode pembayaran di awal seperti itu. Jadi, saat pembayaran sudah selesai, bisa klik yang kirim ke dapur. Atau jika pembayarannya bisa nanti di belakang, pengiriman pesanannya ke dapur bisa dari bagian saat input produknya seperti itu. Nah, di sini ada email resi. Email resi ini fungsinya mengirimkan resi atau struk tadi itu via email. Jadi tinggal dimasukkan aja emailnya itu apa. Lalu di sini ada SMS dan WhatsApp, itu fungsinya sama juga, bisa ke SMS atau WhatsApp juga. Nah, untuk cetak resi ini jika misalnya pesanannya itu ingin di-print di printer struk seperti itu. Jadi tinggal klik yang cetak resi. Jika ada transaksi yang lain bisa kita klik yang plus baru. Nah, berikut tutorial menggunakan aplikasi POS. Semoga ini bisa membantu sahabat Sera dalam menggunakan aplikasi Allsera dengan lebih baik. Terima kasih.